Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan latihan soal uji kompetensi bidan tahun 2023 tentang kehamilan. Tapi sebelum kita lanjut pada pembahasan soal, jangan lupa teman-teman like, comment, share, and subscribe. Dan semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut pada pembahasan soal yang pertama. Seorang perempuan umur 29 tahun, G2P1A0, dibawa oleh keluarganya ke RS dengan keluhan pusing dan pandangan kabur. Hasil anamnesis dengan keluarga, ibu sedang hamil 8 bulan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 170/100 mmHg, nadi 94 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit. TFU 32 cm, Puki, letak kepala, DJJ 120 kali per menit, terdapat udem pada kaki, pemeriksaan penunjang protein urin positif 2. Apakah kemungkinan diagnosa pada kasus tersebut? A. G2P1A0 gravida 32 minggu dengan eklamsi. B. G2P1A0 gravida 32 minggu dengan hipertensi kronis. C. G2P1A0 gravida 32 minggu dengan preeklamsi berat. D. G2P1A0 gravida 32 minggu dengan preeklamsi ringan. E. G2P1A0 gravida 32 minggu dengan superimpos preeklamsi. Baik teman-teman, di sini pertanyaannya adalah apakah kemungkinan diagnosa pada kasus tersebut? Jadi jika yang ditanyakan diagnosa, kita harus fokus pada keluhan dan juga hasil pemeriksaan pasien ya. Di sini keluhan pasien adalah pusing dan juga pandangan kabur. Lalu kita lihat pemeriksaan tekanan darahnya di sini 170/100 mmHg. Dan ini termasuk tekanan darah tinggi ya pada ibu hamil. Lalu terdapat udem pada kaki dan juga pada pemeriksaan penunjang terdapat protein positif 2. Jadi teman-teman, dari ciri-ciri dan gejala yang ada pada kasus tersebut mengarah pada preeklamsi berat ya teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah C. Jadi preeklamsi berat adalah komplikasi kehamilan yang ditandai dengan adanya udem atau pembekakan pada muka, tungkai tangan, dan juga pada kaki ya. Lalu kita bahas bersama pada poin A. G2P1A0 gravida 32 minggu dengan eklamsi. Jadi eklamsi itu harus ada disertai dengan kejang. Ya. Kalau B, hipertensi kronis. Jadi hipertensi kronis sendiri adalah hipertensi yang terjadi sebelum kehamilan atau pada kehamilan di bawah 20 minggu. Lalu pada poin D, preeklamsi ringan. Nah, di sini yang membedakan antara preeklamsi ringan dan preeklamsi berat adalah terletak di tekanan darah. Jadi preeklamsi ringan itu adalah tekanan darahnya di atas 140/90 mmHg dengan batas sampai 160/100 mmHg ya. Dan poin D, superimpos preeklamsi. Jadi superimpos preeklamsi adalah preeklamsi yang merupakan komplikasi hipertensi dari penyebab lainnya. Yang paling sering yaitu dari hipertensi kronis atau esensial ya. Oke, kita lanjut pada pembahasan soal selanjutnya. Soal nomor 2. Seorang pasien berumur 26 tahun G1P0A0 datang ke klinik bersalin mengatakan sejak 2 bulan terakhir tidak mengalami menstruasi. Pasien mengeluh nyeri perut bagian bawah, disertai pengeluaran darah bercak berwarna coklat tua. Hasil pemeriksaan didapatkan tinggi fundus uteris pusat dan planotes positif. Apakah kemungkinan diagnosa pada kasus tersebut? A. G1P0A0 8 minggu dengan abortus imminens. B. G1P0A0 8 minggu dengan molahidatidosa. C. G1P0A0 8 minggu dengan kehamilan ektopik. D. G1P0A0 8 minggu dengan plasenta previa. E. G1P0A0 8 minggu dengan retensio plasenta.
Oke teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah apakah kemungkinan diagnosa pada kasus tersebut. Jadi jika yang ditanyakan diagnosa, kita fokus dulu pada keluhan pasien dan juga hasil pemeriksaan. Kita lihat di sini pasien mengatakan sejak 2 bulan terakhir tidak mengalami menstruasi ya. Lalu ada perdarahan, bercak berwarna coklat. Lalu di sini tinggi fundus uteri sepusat dan planotes positif. Jika planotes positif, kemungkinan dia hamil. Dan dari pasien mengatakan 2 bulan terakhir tidak mengalami menstruasi, berarti kira-kira usia kehamilannya 8 minggu ya, 2 bulan atau 8 minggu. Dan kita lihat di sini, tinggi fundus uterinya setinggi pusat atau sepusat. Jika TFU sepusat itu biasanya pada usia kehamilan 24 minggu atau 6 bulan ya. Jadi di sini TFU lebih tinggi daripada usia kehamilan. Jadi TFU-nya lebih besar. Jadi kira-kira dari ciri-ciri dan gejala pada kasus tersebut lebih cocok ke jawaban apa ya teman-teman? Ya betul ya, molahidatidosa. Jadi yang betul adalah jawaban pada poin B. G1P0A0 8 minggu dengan molahidatidosa. Jadi molahidatidosa atau hamil anggur itu adalah salah satu kegawat daruratan pada kehamilan trimester 1 yang ditandai dengan adanya tinggi fundus uteri lebih besar dari usia kehamilan. Kita lihat pada poin A, di sini ada abortus imminens. Jadi abortus imminens ini perdarahan yang mengancam pada kehamilan tapi kehamilan masih bisa dipertahankan. Nah, pada abortus imminens biasanya TFU masih sesuai dengan usia kehamilannya, teman-teman. Lalu pada poin C, kehamilan ektopik. Jadi kehamilan ektopik adalah kegawat daruratan pada kehamilan yang mana janin berkembang tidak pada tempatnya atau bukan di rahim, bisa jadi janin berkembang di tuba falopi ya. Lalu poin D, plasenta previa. Plasenta previa adalah plasenta yang menutupi jalan lahir. Lalu pada poin E, retensio placenta. Retensio placenta adalah plasenta yang tetap berada di dalam rahim dan belum dilahirkan selama 30 menit setelah kelahiran bayi ya. Oke teman-teman, kita lanjut pada soal nomor 3. Seorang perempuan datang ke klinik bersalin untuk melakukan kontrol ulang kehamilan. Nyonya A mengatakan mual dan sedikit pusing. Hasil pengkajian didapat HPHT tanggal 20 Februari 2023, keadaan umum baik, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 83 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, dan suhu tubuh 36,4 derajat Celcius. Kapankah tafsiran persalinan kasus tersebut? A. 29 November 2023, B. 29 Oktober 2023, C. 27 November 2023, D. 23 November 2023, E. 27 Desember 2023. Oke teman-teman, untuk menentukan tafsiran persalinan, kita harus tahu dulu rumusnya ya teman-teman. Jadi rumus tafsiran persalinan adalah tanggal ditambah 7, lalu bulan, jika bulannya 1 sampai 3, itu bulannya ditambah 9, dan jika bulan 4 sampai 12, maka bulan dikurangi 3 dan tahun ditambah 1 ya. Nah, di sini kita lihat HPHT dari ibu adalah 20 Februari ya, 2023. Jadi 20 ditambah 7 adalah
27 ya. 27, lalu Februari, bulan 2 ya, ditambah berapa teman-teman? Karena dia dari 1 sampai bulan 1 sampai 3 itu ditambah dengan 9. Jadi kalau 2 ditambah dengan 9. 9 ditambah 2 adalah 11. Jadi yang betul adalah tanggal 27 November 2023. Jawabannya adalah C ya teman-teman. Soal nomor 4. Seorang perempuan umur 27 tahun, hamil pertama, 38 minggu datang ke klinik bersalin untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pengkajian didapatkan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 82 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, dan suhu 36,6 derajat Celcius, tinggi fundus uteri 34 cm, DJJ 144 kali per menit, dan kepala sudah masuk PAP. Berapakah taksiran berat janin perempuan tersebut? A. 3.410 gram, B. 3.556 gram, C. 3.565 gram, D. 3.465 gram, E. 3.454 gram. Jadi teman-teman di sini yang ditanyakan adalah taksiran berat janin ya. Yang kita ketahui ada beberapa cara untuk menentukan taksiran berat janin. Kita menggunakan rumus Johnson, yang mana rumusnya taksiran berat janin yaitu tinggi fundus uteri dikurangi 11 jika kepala janin belum masuk PAP, dan dikurangi 12 jika kepala sudah masuk PAP, dan dikalikan 155. Oke, kita lihat di sini pada kasus tersebut disebutkan bahwa tinggi fundus uteri 34 cm dan kepala sudah masuk PAP. Jadi 34 dikurangi 12 ya teman-teman, sama dengan 22. Lalu dikalikan 155. Hasilnya adalah 3.410 gram, atau yang benar adalah poin A ya teman-teman. Oke, lanjut pembahasan soal nomor 5. Soal nomor 5. Seorang perempuan usia 28 tahun, G2P1A0, hamil 32 minggu, datang ke BPM dengan keluhan BAB keras. Hasil anamnesis, ibu merasa tidak nyaman dengan keadaannya. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 100/80 mmHg, nadi 78 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit, TFU 33 cm, punggung kanan, presentasi kepala, DJJ 138 kali per menit. Apakah penyebab keluhan pada kasus tersebut? A. Motilisasi otot polos yang meningkat. B. Absorpsi air di usus besar menurun. C. Tingginya kadar hormon relaksin. D. Tingginya kadar progesteron. E. Tingginya kadar estrogen. Baik teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah penyebab keluhan. Kita lihat pada kasus ini keluhan ibu adalah BAB-nya keras. Jadi BAB keras atau konstipasi pada ibu hamil sering terjadi ya. Dan konstipasi ini terjadi akibat peningkatan produksi progesteron yang menyebabkan tonus otot polos menurun, termasuk pada sistem pencernaan, sehingga sistem pencernaan menjadi lambat, yang mana mengakibatkan metabolisme otot polos menurun yang dapat menyebabkan absorpsi air di usus besar meningkat sehingga feses menjadi keras. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman, tingginya kadar progesteron. Oke, kita lanjut pada soal nomor 6.
Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM diantar suaminya dengan keluhan terlambat haid sejak 7 hari yang lalu. Dan selama 2 hari ini merasa mual saat di pagi hari, mudah emosi dan menangis tanpa alasan. Sempat melakukan pemeriksaan kehamilan mandiri dan hasilnya positif. HPHT 19 bulan 5 tahun 2023. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, wajah sedikit pucat, abdomen tidak ada pembesaran abnormal, plano tes positif. Apa asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. KIE tentang ketidaknyamanan pada trimester 1. B. KIE tentang kebutuhan kehamilan pada trimester 1. C. KIE tentang tanda bahaya kehamilan pada trimester 1. D. KIE tentang kebutuhan nutrisi pada kehamilan trimester 1. E. KIE tentang perubahan psikologis pada kehamilan trimester 1. Oke, baik teman-teman, di sini pertanyaannya adalah apa asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita lihat dulu ya, keluhan dari pasien adalah pasien ini sering merasa mual di pagi hari, mudah emosi dan juga menangis tanpa alasan, ya. Jadi, pada kehamilan, dalam beberapa bulan pertama kehamilan, ibu hamil akan mengalami kelelahan, mual, nyeri perut bagian bawah, perubahan suasana hati, marah, dan menangis tanpa alasan. Perubahan psikologis ini adalah hal fisiologis yang dipengaruhi oleh perubahan hormon dan akan menghilang dengan bertambahnya usia kehamilan. Jadi jawaban yang tepat adalah poin E ya teman-teman. KIE tentang perubahan psikologis pada kehamilan trimester 1. Soal nomor 7. Seorang perempuan usia 35 tahun, usia kehamilan 19 minggu, datang ke BPM dengan keluhan kram perut bagian bawah, perdarahan bercak dari kemaluannya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 97 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, pemeriksaan dalam, serviks tertutup. Apakah diagnosa pada kasus di atas? A. Abortus komplit, B. Abortus insipiens, C. Abortus imminens, D. Abortus incomplete, E. Abortus habitualis. Baik teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah diagnosa ya. Kembali, jika dalam menegakkan diagnosa kita harus melihat pada keluhan dan juga hasil pemeriksaan pasien. Yang pertama keluhannya adalah kram perut bagian bawah dan juga ada perdarahan ya, bercak dari kemaluannya. Dan pada pemeriksaan dalam yaitu serviks tertutup. Jadi jika ada perdarahan dan usia kehamilan di bawah 20 minggu, itu bisa jadi adalah abortus. Dan untuk menentukan abortus apa, kita lihat pada pemeriksaan dalamnya. Pemeriksaan dalam serviks tertutup. Jika serviks tertutup biasanya adalah abortus imminens ya, karena hasil konsepsi atau janin masih bisa dipertahankan, dia belum keluar. Jadi jawabannya adalah C, abortus imminens. Jadi abortus imminens adalah perdarahan pervaginam pada kehamilan kurang dari 20 minggu di mana hasil konsepsi masih dalam uterus dan tanpa adanya dilatasi serviks atau pembukaan serviks ya. Oke, jika poin A itu abortus komplit. Abortus komplit adalah abortus yang mana hasil konsepsi keluar seluruhnya. Lalu poin B, abortus insipien, yaitu abortus yang sudah tidak bisa dipertahankan, yang mana janinnya biasanya sudah tidak bisa dipertahankan ya, dan pembukaan biasanya ada pembukaan pada serviks. Lalu poin D, abortus incomplete. Abortus incomplete adalah hasil konsepsi atau janin telah keluar sebagian. Lalu poin E,
abortus habitualis adalah abortus yang terjadi 3 kali secara berturut-turut. Soal nomor 8. Seorang perempuan umur 28 tahun datang ke BPM pada tanggal 10 Juni 2023 dengan keluhan mual muntah. Haid terakhir 2 Mei 2023. HCG urin positif. Apakah rencana tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Istirahat baring. B. Makan dalam bentuk cair. C. Makan sedikit tapi sering. D. Merujuk pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap. E. Meminta dukungan keluarga. Baik teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah rencana tindakan ya. Jika rencana tindakan yang ditanyakan, kita lihat dulu keluhan yang dirasakan oleh pasien agar tindakan yang akan kita berikan sesuai ya. Jadi keluhan pasien adalah mual muntah. Jadi jika mual muntah, maka kita anjurkan kepada ibu adalah makan sedikit tapi sering ya. Karena ketika sel telur yang sudah di hormon HCG, yang mana inilah hormon HCG lah yang menyebabkan mual. Jadi rasa mual yang muncul merupakan pertanda bahwa tubuh sedang memproduksi hormon yang dibutuhkan untuk kehamilan. Jika tidak diatasi, maka dapat menyebabkan kehilangan cairan atau dehidrasi. Maka dari itu, meskipun ibu mengalami mual muntah, ibu tersebut harus tetap mengkonsumsi makanan dan minuman agar tidak mempengaruhi pada janin dengan cara menganjurkan makan sedikit tapi sering, serta makanan yang hangat agar ibu tidak mual ya saat makan. Jadi jawabannya yaitu adalah poin C, makan sedikit tapi sering. Soal nomor 9, seorang perempuan usia 32 tahun, G2P1A0, umur kehamilan 28 minggu, datang ke RSUD dengan keluhan mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir. Warna merah segar, tidak disertai nyeri perut. Hasil pemeriksaan keadaan umum lemah, pucat, DJJ 155 kali per menit reguler. Pemeriksaan USG plasenta terletak di segmen bawah rahim. Apakah diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? A. Plasenta akreta. B. Plasenta previa. C. Solusio plasenta. D. Plasenta increta. E. Retensio plasenta. Baik teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah diagnosis ya. Diagnosis yang tepat untuk kasus di atas. Seperti biasa, kita harus melihat dulu dari keluhan pasien. Yang pertama, pasien mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir ya. Warna merah segar, tidak disertai nyeri perut. Dan kita lihat di sini, hasil USG plasenta terletak di segmen bawah rahim. Jika plasenta terletak di segmen bawah rahim, itu artinya adalah apa teman-teman? Oke, jawabannya itu adalah B ya, plasenta previa. Jadi plasenta previa adalah kondisi ari-ari atau plasenta berada di bagian bawah rahim, sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Dengan tanda dan gejala yaitu tanpa rasa nyeri, darah berwarna cerah dan darah segar. Perdarahan bisa banyak maupun sedikit, dan perdarahannya bisa terjadi berulang dalam kehamilan ya teman-teman. Oke, tadi ini sama dengan yang dialami oleh pasien tersebut ya. Darahnya banyak dan juga warnanya merah segar. Lalu hasil USG plasenta terletak di segmen bawah rahim. Oke, kita bahas dulu di bagian A, plasenta akreta, yaitu adalah plasenta yang tumbuh terlalu dalam di dinding rahim ya. Dan di poin C adalah solusia plasenta. Solusia plasenta itu adalah pelepasan plasenta sebelum persalinan. Lalu pada poin D, plasenta increta adalah plasenta yang tumbuh hingga otot rahim. Dan poin E, retensio plasenta adalah plasenta yang tidak segera lahir setelah
lahirnya bayi selama 30 menit ya teman-teman. Oke, kita lanjut pembahasan soal nomor 10. Seorang perempuan usia 27 tahun datang ke BPM mengaku hamil anak ketiga, belum pernah keguguran. Hasil anamnesa didapatkan ibu tidak ingat HPHT, pergerakan janin pertama kali dirasakan ibu kemarin. Berdasarkan data di atas, berapa usia kehamilan ibu? A. 16 minggu, B. 17 minggu, C. 18 minggu, D. 19 minggu, E. 20 minggu. Jadi teman-teman pada umumnya kita lihat dulu ya, berdasarkan data di atas, berapa yang ditanyakan adalah berapa usia kehamilan ibu. Nah, pada kasus ini ibu tidak ingat HPHT. Dan hanya ibu mengatakan pergerakan janin pertama kali adalah baru kemarin. Jadi kira-kira janin itu bergerak pertama kali di usia kehamilan berapa minggu ya? Nah, pada umumnya janin mulai bergerak pada usia 16-25 minggu. Pada kehamilan pertama, ibu hamil merasakan pergerakan janinnya untuk yang pertama kali mendekati kehamilan 25 minggu. Dan pada kehamilan kedua dan seterusnya, pergerakan janin dapat dirasakan dari usia kehamilan 13 minggu. Jadi teman-teman di sini kita melihat yang paling dekatnya yaitu 16 minggu ya teman-teman. Ya, oke. Nah, itulah tadi pembahasan soal uji kompetensi bidan dengan tema kehamilan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan semoga ujian kompetensi bidan untuk teman-teman bisa berjalan dengan lancar. Amin. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.